Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Utut Mawati. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kuliah kerja lapangan saya dengan judul Prosedur Pendaftaran dan Penggunaan Aplikasi BION di Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pemanukan. Melalui presentasi ini saya akan menyampaikan pengalaman selama melaksanakan KKL, mulai dari proses pendaftaran aplikasi BION, pendampingan nasabah hingga kendala yang dihadapi, serta bagaimana peran customer service dalam mendukung layanan digital perbankan. Langsung saja yang pertama, latar belakang. Selama KKL di PT Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pemanukan, saya terlibat langsung dalam proses pendaftaran dan penggunaan aplikasi Beyond by BSI. Tugas yang dilakukan antara lain membantu nasabah mengisi data, menjelaskan prosedur aktivasi, mendampingi verifikasi digital, serta menyelesaikan kendala teknis seperti lupa PIN, aplikasi terblokir, atau error sistem. Pengalaman ini memberikan pemahaman bahwa tidak semua nasabah terbiasa dengan digitalisasi, sehingga pendampingan customer service sangat penting sebagai penghubung antara nasabah dan teknologi. Saya juga memperoleh wawasan praktis mengenai implementasi layanan digital, serta pentingnya prosedur pelayanan yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Selanjutnya ada ruang lingkup. Selama saya melaksanakan kuliah kerja lapangan di Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pemanukan yang berlokasi di Jalan Ion Marta Sasmita nomor 32 Rancasari Pemanukan, Subang, Jawa Barat pada periode 7 Juli sampai 15 Agustus 2025. Saya ditempatkan di bagian operasional dan marketing dengan tugas membantu nasabah membuka rekening melalui aplikasi BION, menangani kendala ATM, memproses mutasi tabungan haji, menyiapkan laporan teller, serta pengisian formulir gadai dan cicilan emas. Di bidang pemasaran atau marketing, saya terlibat dalam customer visit, sosialisasi produk tabungan haji, serta promosi melalui open booth dan pembagian brosur. Seluruh pengalaman ini memberikan wawasan berharga mengenai keterkaitan antara pelayanan, operasional, dan strategi pemasaran dalam menjangkau serta melayani nasabah. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat KKL. Yang pertama, tujuan dan manfaat KKL bagi akademisi menambah wawasan dan pengalaman praktis di dunia kerja, khususnya dalam bidang perbankan syariah, sekaligus mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata. Mahasiswa juga mendapatkan pengalaman langsung terkait proses kerja di bank, baik pada bidang operasional maupun pemasaran, serta memperluas jaringan dan relasi profesional yang bermanfaat di masa yang akan datang. Selanjutnya, bagi praktisi perusahaan atau bank, kegiatan KKL membantu kelancaran operasional dan pemasaran melalui keterlibatan mahasiswa dalam tugas-tugas administratif maupun promosi. Selain itu, KKL menjadi sarana menjalin kerjasama dengan pihak akademik dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan tambahan tenaga pendukung operasional, sekaligus memperkenalkan dunia kerja perbankan kepada mahasiswa sebagai calon pekerja potensial. Selanjutnya ada profil institusi. Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pemanukan beralamat di Jalan Ion Marta Sasmita nomor 32 Rancasari, Subang Pemanukan, Jawa Barat. Lokasi kantor ini sangat strategis karena berada di pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan, dekat dengan pertokoan, pasar, perkantoran, serta jalur utama transportasi sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Gedung BSI KCP Subang Pemanukan terdiri dari dua lantai. Lantai yang pertama meliputi area ATM, front office, back office, layanan gadai emas, dan musola, sedangkan lantai kedua digunakan untuk ruangan kepala cabang, untuk rapat, pemasaran, layanan nasabah, area coffee break, pantry, gudang, serta musola tambahan. BSI KCP Subang Pemanukan awalnya berdiri pada tahun 2010 dengan nama Bank Syariah Mandiri atau disebut dengan BSM. KCP Subang Pemanukan yang hadir untuk memberikan layanan keuangan berbasis syariah pada masyarakat sekitar. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2020, 3 bank syariah BUMN, diantaranya BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah resmi bergabung pada 1 Februari 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia atau disebut dengan BSI. Adapun visi dan misi Bank Syariah Indonesia, visi Bank Syariah Indonesia adalah menjadi top 5 global Islamic Bank. Sedangkan misinya adalah yang pertama, memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset 5 triliun dan nilai buku 50 triliun di tahun 2025. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, top 5 bank yang paling profitable di Indonesia dengan ROL 18%. Yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia, perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat, serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja. Selanjutnya ada prosedur pendaftaran dan penggunaan aplikasi BION di Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pemanukan. Layanan perbankan terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi, salah satunya melalui pemanfaatan smartphone yang kini menjadi sarana utama transaksi keuangan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Bank Syariah Indonesia atau disebut juga dengan BSI meluncurkan BION by BSI sebagai pengganti BSI Mobile yang dengan desain yang lebih modern, fitur yang lebih lengkap, dan pengalaman digital yang lebih optimal. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada tanggal 9 November 2024 sebagai super app perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi kapan saja dan di mana saja. Sejak hadir, BION telah mencatat lebih dari 15 juta transaksi, sekaligus mencerminkan transformasi digital yang semakin berkembang dalam industri perbankan. BION by BSI tidak hanya menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan transaksi, tetapi juga menghadirkan fitur inovatif yang relatif dengan kebutuhan nasabah. Pertumbuhan penggunaan mobile banking di Indonesia meningkat
dari 61,9 juta pada tahun 2023 menjadi 72,7 juta pada tahun 2024, menunjukkan potensi besar bagi layanan digital melalui fitur peningkatan personal dan pengaturan fleksibel. Beyond memberikan pengalaman perbankan digital yang lebih modern, adaptif, dan sesuai gaya hidup masyarakat masa kini. Adapun cara pendaftarannya, yang pertama, unduh atau download aplikasi Beyond by BSI. Nasabah dapat mencari dan mengunduh aplikasi Beyond by BSI di Google Play Store. Selanjutnya, pilih status nasabah. Setelah aplikasi terbuka, nasabah diminta memilih status pendaftaran. Sudah punya rekening, yaitu bagi nasabah lama BSI yang ingin bermigrasi dari BSI Mobile ke Beyond by BSI. Belum punya rekening, yaitu bagi calon nasabah baru yang ingin membuka rekening online melalui aplikasi Beyond by BSI. Selanjutnya, masukkan data identitas. Data yang diperlukan berbeda sesuai status nasabah. Bagi nasabah lama, masukkan nomor rekening, NIK, serta data kartu debit, 16 digit nomor kartu, masa berlaku, dan kode CVV. Bagi calon nasabah baru, masukkan data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor ponsel yang aktif. Pastikan data harus diisi dengan benar agar sistem dapat memverifikasi keaslian identitas nasabah. Selanjutnya, verifikasi OTP. Sistem akan mengirimkan kode OTP ke nomor ponsel terdaftar, lalu masukkan kode tersebut segera sebelum kadaluarsa. Jika OTP tidak diterima, cek sinyal, pulsa, atau hubungi BSI call 140040. Selanjutnya, verifikasi wajah. Lakukan face recognition dengan mengikuti arahan pada layar. Posisikan wajah di dalam bingkai kamera, pastikan pencahayaan cukup, ikuti instruksi segera sederhana seperti berkedip, tengok ke kanan dan ke kiri. Jika verifikasi gagal lebih dari 2 kali, sistem akan memberikan kode reservasi yang harus dibawa ke cabang BSI. Buat PIN transaksi. Jika proses verifikasi berhasil, nasabah diminta membuat PIN transaksi 6 digit yang akan digunakan setiap kali transaksi. Saya memberitahu nasabah agar tidak menggunakan pola mudah ditebak seperti tanggal lahir dan nomor berurutan. Jika sudah membuat PIN transaksi, maka aktivasi selesai. Aplikasi akan menampilkan notifikasi bahwa aktivasi berhasil. Selanjutnya, ada alternatif pendaftaran melalui form layanan di BSI KCP Subang Pamanukan. Selain menggunakan aplikasi, BSI KCP Subang Pamanukan juga menyediakan fasilitas form layanan sebagai alternatif pendaftaran atau pembukaan rekening melalui Beyond. Fasilitas ini diberikan bagi nasabah yang mengalami kendala seperti tidak memiliki perangkat ponsel, ponsel dalam kondisi error, atau memori penyimpanan penuh sehingga aplikasi tidak bisa dipasang. Melalui form layanan ini, nasabah akan memperoleh kode khusus yang kemudian diserahkan kepada customer service. Selanjutnya, pihak customer service akan memproses lebih lanjut hingga pendaftaran dan aktivasi Beyond by BSI ini berhasil dilakukan. Setelah berhasil melakukan aktivasi akun, nasabah dapat langsung menggunakan aplikasi Beyond by BSI untuk mengakses berbagai fitur modern yang tersedia. Fitur-fitur tersebut antara lain ada fitur informasi dan fitur tambahan. Nasabah dapat mengakses informasi saldo, portofolio, pemblokiran kartu, layanan e-commerce, layanan Islami, Jiswaf, jadwal sholat, transfer terjadwal. Berikutnya ada transfer dana, fitur untuk melakukan pemindah bukuan antara rekening BSI maupun transfer dari rekening BSI ke rekening bank lain. Selanjutnya ada pembayaran, nasabah dapat melakukan berbagai jenis pembayaran seperti pembelian tiket, pembayaran premi asuransi, tagihan BPJS, biaya pendidikan, transaksi e-commerce, tagihan listrik, pasca bayar atau PLN, PDAM, layanan TV kabel atau internet, tagihan telepon rumah, dan sebagainya. Selanjutnya ada pembelian. Melalui fitur ini, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi pembelian seperti voucher pulsa, listrik prabayar, paket, dan internet, uang elektronik atau e-money, serta isi ulang saldo dompet digital seperti OVO, ShopeePay, Dana, GoPay, Pay Later, dan layanan syariah link aja. Selanjutnya ada BSI Call, fasilitas untuk terhubung langsung dengan layanan BSI Call 14040. Selanjutnya ada buka rekening dan deposito, fitur yang memudahkan nasabah dalam buka rekening baru maupun melakukan pembukaan deposito. Selanjutnya ada top up e-wallet, layanan untuk mengecek informasi saldo, melakukan isi ulang maupun memperbarui saldo e-money dan dompet digital seperti link aja, GoPay, OVO, Paytrend, serta layanan syariah link aja. Selanjutnya ada QRIS, fitur pembayaran menggunakan kode QR yang cepat, praktis, dan aman. Selanjutnya ada penarikan tunai tanpa kartu atau cardless, fasilitas untuk melakukan penarikan tunai di ATM atau mencharge rekanan tanpa perlu menggunakan kartu debit BSI. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Pelaksanaan kuliah kerja lapangan memberikan pengalaman yang berharga bagi saya dalam memahami praktik perbankan syariah. Penempatan di berbagai bidang mulai dari operasional, marketing, atau pemasaran, hingga back office, memberikan wawasan mendalam terkait fungsi dan peran masing-masing divisi yang saling melengkapi dalam memberikan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Di bidang operasional dan pemasaran, penulis belajar pentingnya ketelitian, tanggung jawab, dan pelayanan prima kepada nasabah. Pengalaman mengikuti kegiatan promosi, sosialisasi produk, hingga kunjungan langsung menegaskan bahwa komunikasi yang baik dan pendekatan personal menjadi kunci dalam membangun kepercayaan nasabah. Sementara itu, keterlibatan di back office mengajarkan arti penting administrasi yang teliti, akurat, data, serta transparansi proses. Secara keseluruhan, KKL ini tidak hanya memperluas pemahaman penulis tentang perbankan syariah, tetapi juga meningkatkan keterampilan teknis dan kemampuan komunikasi yang bermanfaat untuk bekal karir yang akan mendatang.